Halo, selamat jumpa pemirsa, kembali lagi bersama saya Maya Sarfitri dalam iJust Kalimantan Barat. Sejumlah berita menarik telah dirangkum tim redaksi kami, di antaranya. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat kembali menahan satu orang tersangka korupsi di Bangkalbar, Cabang Bengkayang. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan, patroli PPKM Polsek Pontianak Utara terus laksanakan himbauan hingga menyisir ganggang. Dan jual gorengan dari buah cempedak membuat seorang ibu di kota Pontianak berhasil meraup pundi-pundi rupiah ratusan ribu setiap hari. Pemirsa, inilah tadi beberapa cuplikan berita yang akan kami sajikan dalam iNews Kalimantan Barat. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Kejaksaan Tinggi Kalbar kembali menahan satu orang tersangka korupsi di Bangkalbar, Cabang Bengkayang. Tersangka yang ditahan merupakan direktur salah satu perusahaan pemberi fasilitas pengadaan barang dan jasa fiktif Bangkalbar. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat kembali menetapkan satu orang tersangka berinisial MK atas kasus korupsi di Bangkalbar, Cabang Bengkayang pada hari Jumat kemarin. MK merupakan direktur salah satu perusahaan pemberi fasilitas kredit pengadaan barang dan jasa di Bangkalbar, Cabang Bengkayang, bersama tersangka lainnya berinisial MY yang lebih dahulu ditahan Kejati Kalbar dalam mempersiapkan dokumen kontrak permohonan kredit dengan jaminan surat perintah kerja atau SPK ke Bangkalbar. Tak hanya itu, MK selaku direktur juga menandatangani dokumen yang isinya rekayasa pengadaan fiktif dengan total keseluruhannya merugikan negara sebesar 8 miliar rupiah. Selain itu, MK menerima dana kredit pengadaan barang dan jasa fiktif sebesar 300 juta rupiah yang dialokasikan untuk 3 paket pengerjaan fiktif. 20 Agustus 2021 kami melakukan penahanan terhadap tersangka atas nama MK. Penahanan ini berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Kasih Penkum, pemberian fasilitas kredit, pengadaan barang dan jasa pada PT Bangkalbar Cabang Bengkayang di Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2018. Bahwa tersangka ini adalah penahanan yang untuk jumlahnya yang ke 16 ya. Ini yang ke 15 itu telah ada kemudian kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 5 miliar 164 juta rupiah. Itu sudah ada pemulihan kurang lebih 5 miliar 164 juta rupiah. Dan terhadap tersangka yang kami lakukan penahanan ini itu belum ada pengembalian dari jumlah yang diterima sebesar 359 juta rupiah. Sebelumnya kasus korupsi di Bangkalbar Cabang Bengkayang telah menetapkan 15 orang, sehingga dengan menetapkan kembali satu tersangka, seluruhnya berjumlah menjadi 16 tersangka. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, patroli PPKM Polsek Pontianak Utara terus melaksanakan himbauan di titik keramaian masyarakat. Selain itu, himbauan juga menyisir ganggang. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan, patroli PPKM Polsek Pontianak Utara terus menghimbau masyarakat untuk melaksanakan 5M agar terhindar dari penularan virus COVID-19. Menurut Kasih Humas Polsek Pontianak Utara, Ibtu Hamdani, patroli PPKM Polsek Pontianak Utara rutin melaksanakan himbauan, terutama di titik-titik keramaian masyarakat seperti kawasan pasar, warung kopi, bahkan menyusuri gang-gang sempit, sehingga masyarakat sadar pentingnya protokol kesehatan. Kami dari Polsek Pontianak Utara dalam penerapan patroli PPKM ini kami tetap memberikan himbauan kepada warga masyarakat khususnya Kecamatan Pontianak Utara
kalau pagi itu kami memberikan himbauan di pasar tradisional, kemudian ke kerumunan-kerumunan warga, termasuk di dalam gang yang bisa dimasuki mobil, kami tetap masuk memberikan himbauan. Kemudian untuk malam hari kami juga memberikan himbauan dengan sasaran kafe-kafe dan rumah makan serta warung makan yang ada di Kecamatan Pontianak Utara. Dalam hal ini himbauan yang kami berikan yaitu himbauan protokol kesehatan dengan gerakan 5M. Saat ini Kota Pontianak telah masuk dalam level 2 penyebaran COVID-19. Untuk itu masyarakat terutama yang tinggal di Kecamatan Pontianak Utara dihimbau untuk terus patuh menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari terpapar virus COVID-19. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca masuk dalam kategori zona merah, kini Kabupaten Kuburaya sudah berada di zona orange. Meski demikian, protokol kesehatan tetap digencarkan dan ditingkatkan. Untuk itu, pembagian masker terus digencarkan di sejumlah titik. Guna terus menyadarkan pola masyarakat yang belum terbiasa untuk menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker saat beraktivitas, membuat Satlantas Polres Kuburaya menggencarkan pembagian masker di sejumlah titik, salah satunya Simpang Kapur. Seringnya dilakukan pembagian di lokasi ini karena banyak masyarakat dinilai sering melanggar protokol kesehatan dan tertib berlalu lintas. Saat pembagian masker masih banyak pengguna jalan yang masih tidak menggunakan masker dengan alasan basah atau terburu-buru. Hal ini tentu sangat disayangkan petugas. Selain pembagian masker, petugas juga membagikan stiker yang dipasang di kendaraan roda 4 atau lebih yang berisikan himbauan terkait tertib lalu lintas dan protokol kesehatan. Banyaknya pelanggaran lalu lintas berikut pelanggaran protokol kesehatan, sehingga kami menggunakan pos kampung loncer ini semaksimal mungkin kegiatan kami ditingkatkan di pos kapur dalam upaya untuk menghimbau pada masyarakat untuk berdisiplin protokol kesehatan dan berdisiplin lalu lintas. Karena itu yang mudah-mudahan dengan adanya bersikeras kami, usaha kami, upaya-upaya kami dalam menegakkan disiplin ini, masyarakat semua dapat melaksanakan penerapan protokol kesehatan berikut tertib lalu lintas sehingga terhindar dari rawan laka lantas dan juga terhindar dari COVID-19. Tak hanya itu, petugas juga membagikan sejumlah sembako kepada kaum duafa yang terdampak COVID-19. Hal ini dilakukan agar mengurangi beban masyarakat yang tidak mampu di saat pandemi COVID-19. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pembelajaran tatap muka di Kabupaten Kuburaya ditargetkan akan dibuka, namun dengan protokol kesehatan yang ketat, agar tidak terjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuburaya masih mengkaji dengan melakukan pendataan ulang terkait dengan persyaratan guna memulai pembelajaran tatap muka. Selama ini sejumlah sekolah di Kabupaten Kuburaya melakukan pembelajaran dengan daring. Namun Dinas Pendidikan tidak menutup kemungkinan untuk membuka pembelajaran secara tatap muka. Namun Dinas Pendidikan Kabupaten Kuburaya mengakui masih akan mengkaji ulang agar tidak menjadi klaster baru. Terlebih beberapa waktu lalu, Kabupaten Kuburaya masuk kategori zona merah COVID-19. Meski demikian, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuburaya M. Ayub menjelaskan, jika sekolah-sekolah dalam kondisi siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka, dan bila ada instruksi dari Dinas Pendidikan, maka pelaksanaannya akan dilakukan dengan sejumlah persyaratan. Ya, itu masih merah. Nah, insya Allah hari ini kita bahas kembali dengan Kepala Bidang, dengan kasih-kasih kita bahas kembali peluang-peluang untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Terkait vaksinasi tenaga pendidik dan siswa di Kabupaten Kuburaya, Dinas Pendidikan Kuburaya terus mendorong agar para guru dan siswa mengikuti vaksinasi seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pedagang pakaian di Pasar Kapuraya mencoba bertahan. Akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.